Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pasuruan. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3 kunci untuk supervisi akademik. Di mana pada kegiatan kali ini, saya akan mengobservasi salah satu guru yang ada di sekolah saya, yaitu di UPT SDN Karangtengah 2. Yaitu beliau bernama Ibu Edith Irawati. Beliau mengajar kelas 5A. Berikut adalah cuplikan dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi bersama Ibu Edith Irawati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Edith. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Edith? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Edith. Maaf mengganggu waktunya Bu Edith ya. Saya kan mengajak Bu Edith untuk melakukan observasi di mau saya observasi dan kebenaran dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan Bu Edith ya. Yang pertama kan tahap observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, untuk kegiatan hari ini Bu Edith kali ini tahap observasi, di mana nanti Bu Edith bisa melakukan perencanaan, terus menyiapkan proses pembelajarannya nanti seperti apa Bu Edith. Jadi nanti Bu Edith itu lebih percaya diri, lebih siap, karena dari tujuan dari kegiatan observasi ini kan saya kan nanti mengamati, evaluasi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Menurut Bu Edith nih, kira-kira nanti Bu Edith nanti akan mengambil mata pelajaran apa? Saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu bab 2 mengenai norma dalam kehidupan. Jadi materinya PPG pendidikan Pancasila dan materi norma dalam kehidupan. Menurut Bu Edith kira-kira tujuan dari pembelajaran tersebut yang dicapai? Tujuan dari pembelajaran nantinya akan saya ambil yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam norma dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis pelanggaran norma beserta sanksinya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasikan jenis pelanggaran norma beserta sanksinya. Itu jadi tujuan nanti yang akan dicapai dalam proses pembelajaran Bu Edith. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan norma serta jenis sanksi pelanggaran itu. Yang kedua, mampu menentukan jenis pelanggaran. Yang ketiga itu mampu dalam kegiatan diskusi mampu mengidentifikasi norma-norma itu. Dari tujuan tersebut Bu Edith, menurut Bu Edith, area yang ingin dikembangkan Bu Edith dari pembelajaran tersebut apa? Untuk area pengembangan nanti itu saya ambil 2 ya Pak ya. Yang pertama pengetahuan, dan yang kedua yaitu keterampilan. Untuk pengetahuan di sini nanti diharapkan peserta didik mampu menyebutkan macam-macam norma beserta sanksinya dengan baik dan benar. Untuk keterampilannya nanti anak-anak melalui belajar kelompok ya, diskusi kelompok, nanti itu anak-anak saya ditugas untuk mewarnai sama menata puzzle yang berkaitan dengan gambar-gambar pelanggaran norma Pak. Oh, berarti nanti area yang ingin dikembangkan Bu Edith itu ada 2 ya? Iya. Yaitu yang pengetahuan itu tentang mampu menentukan dan mengidentifikasi norma-norma serta sanksinya. Terus yang kedua, anak-anak mampu puzzle tadi. Iya. Dari puzzle tadi anak-anak mampu menata puzzle tersebut menjadi sebuah gambar dari pelanggaran ya. Jadi itu dari area yang ingin dikembangkan. Terus strategi yang akan dilakukan Bu Edith untuk kegiatan pembelajaran nanti apa yang kira-kira? Untuk strategi yang saya gunakan nantinya itu melalui pembelajaran berdiferensiasi ini akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa.
Berarti nanti strategi kreatif itu melakukan pembelajaran diferensiasi Ya. yang terintegrasi dengan KSE Ya. dan juga melakukan kegiatan belajar kelompok dan diskusi itu strategi yang ada dalam KPI. Terus model pembelajarannya seperti apa yang pernah dilakukan? Model pembelajarannya ya. Untuk model pembelajaran di sini itu saya menggunakan PBL berbasis problem based learning dan metode yang didik kelompok tersebut, penugasan dan juga Itu model pembelajarannya PBL, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. ya. Terus etik dari model tersebut etik ya. Kira-kira Bu Etik apa saja media yang digunakan Bu Etik untuk kegiatan pembelajaran? Karena kan Mas kan Bu Etik kan pastinya kan tadi menggunakan video gitu, Iya. kan membutuhkan daya Iya. Kira-kira seperti apa media? Ya, nantinya media yang saya gunakan yaitu menggunakan ICT, menggunakan alat tulis itu ya pastinya ya Pak ya, karena nanti ada diskusi kelompok itu, terus ada kegiatan yang keterampilan itu tadi ya Pak ya, memotong puzzle, saya sajikan gambar ya nantinya, terus juga ada yang kelompok lain itu yang mewarnai, terus jadi saya membutuhkan pensil warna, gunting, lem, dan peralatan fisik lainnya. Itu media yang digunakan Bu Etik tadi di anak-anak misalnya itu. Iya. Terus etik untuk penilaiannya Bu Etik pasti kan di akhir nanti kan ada penilaian asesmen ya ke anak-anak itu nih. Bu Etik yang akan digunakan Bu Etik nanti penilaiannya seperti apa? Apa Bu Etik nanti membuat sendiri atau Bu Etik mencari apa di media sosial atau di internet seperti itu Bu Etik apa? Seperti apa Bu Etik? Untuk penilaiannya nanti saya menggunakan LKPD Pak. Ya, itu saya buat sendiri karena saya harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Ya, hanya itu saja sih Pak. Jadi tidak mencari ke internet, jadi saya membuat sendiri. Jadi Bu Etik nanti itu membuat sendiri di LKPD-nya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kebutuhan anak, ya itu berupa lembaga. Pak. Kira-kira Bu Etik ini pelaksanaannya kapan nih? Saya bisa mengobservasi Bu Etik. Untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila itu hari Sabtu ya Pak ya. Saya biasanya hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Berarti nanti pelaksanaannya itu hari Sabtu Bu Etik Iya. di Di jam pertama saja. jam pertama. Iya. Oke Bu Etik. Untuk kegiatan observasi nantinya semoga nanti waktu pelaksanaannya Bu Etik nanti bisa berjalan dengan lancar gitu. Jatuh sesuai dengan harapannya Bu Etik dan Bu Etik bisa melakukan proses pembelajaran nanti berpihak pada anak disesuaikan dengan gaya belajarnya, disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya nanti. Semoga nanti Bu Etik lancar proses pembelajarannya nanti dan nanti kita bisa mencari mengevaluasi dari proses pembelajarannya itu. Terima kasih Bu Etik ya nanti bisa mau diobservasi. Terima kasih Bu Etik. Maaf mengganggu waktunya Bu Etik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat ya. Sebelum kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Zidan. Oh Zidan. Ayo Zidan. Silakan di depan dulu ya. Bersiap. Siap. Tunduk kepala, berdoa mulai. Maju serentak, mengusir penyerang.
bab 2 mengenai apa? Pelajaran pendidikan Pancasila mengenai norma-norma dalam kehidupan kita. Kalau di kelas 5 itu fase apa? Fase C ya. Jadi kelas 5 kelas 6 itu merupakan fase C. Tujuannya yang pertama nantinya kamu belajar mengenai norma-norma dalam kehidupan itu yang pertama melalui video, melalui slide pembelajaran yang akan nanti Bu Evi berikan, kalian akan mampu menyebutkan macam-macam dan saksi norma. Yang kedua, melalui film pendek yang nanti akan Bu Evi tayangkan, kalian mampu menyebutkan jenis-jenis norma beserta sanksinya. Yang ketiga, kita akan belajar kelompok ya, berdiskusi mengenai apa yang tadi kita akan teks cerita tentang pelanggaran norma-norma tersebut, dan nantinya kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis norma dan sanksinya. Ya, itu tadi ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya memulai, saya mau bertanya dulu. Ada pertanyaan ini dari Bu Evi, pertanyaan pembuka ya. Pertanyaan pembuka, apa itu aturan? Ada yang tahu nggak sih? Ya, Bidan, silakan. Apa aturan? Kesepakatan yang harus kita taati. Kesepakatan yang harus kita taati. Ada yang lain? Gimana? Apa? Tidak tahu ya. Ya, memang aturan itu merupakan kesepakatan yang harus kita taati. Di sekolah kita juga ada aturan, ya, kesepakatan. Sebelum waktu kita pertama kali kamu masuk di kelas 5, kita kan sudah membuat kesepakatan. Apa sih? Astagfirullah. Silakan yang lainnya bisa ambil bukti di sana, Mbak. Ini apa gue kan? Hanya itu yang mana udah saya bisa. Ya. Lainnya ya, segera waktunya habis loh ya. Ayo kelompok yang lainnya, silakan. Ya, silakan. Suaranya agak keras sedikit dan nomor absen ya. Waktunya hanya 5. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran mengenai norma-norma dalam kehidupan. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan kita mempraktekkan ya. Minggu depan kita mempraktekkan ke kelasnya Pak Fauzi, kita berkunjung. Kalau berkunjung berkaitan dengan norma apa? Kesopanan. Jadi pertemuan berikutnya kita akan berkunjung ke rumahnya Pak Fauzi. Sebelum kita mengakhiri, ayo sebagai apa ya, memotivasi kalian, silakan kita memberikan apa? Salam Pancasila yang biasa kita lakukan. Ayo silakan, yang pimpin siapa? Andi. Semuanya berdiri ya. Kalau kau suka PP bilang oke. Oke. Kalau kau suka PP bilang oke. Oke. Pancasila. 5 sila Pancasila. Pancasila jaya sepanjang masa. NKRI harga
Giliran, ya silakan. Baik, selamat pagi Bu Evi, selamat pagi Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi, kita sudah pada bagian 4 pada kegiatan pendampingan individu yang kelima ini, yaitu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin di akhir pendampingan individu 4, saya sudah menugaskan ke Pak Fauzi untuk membimbing rekan sejawat dalam membuat RPP diferensiasi dan melakukan percakapan pra-observasi dan observasi. Dan saat ini kita tiba pada kegiatan percakapan pasca observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini agar Pak Fauzi bisa menggali lebih dalam lagi kemampuan yang ingin dikembangkan oleh Bu Edwin setelah di kegiatan observasi. Sudah siap Bu Edwin dan Pak Fauzi? Siap, Nah, pada saat panjenengan berdua melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan bukti yang ada di LMS dan akan kami masukkan nilainya LMS sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan ini. Semangat, semoga sukses. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum Bu Edit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu Edit? Alhamdulillah. Semangat Dit. Semangat Dit. Iya Bu Edit. Kita kan sudah melakukan kegiatan observasi dan observasi ya. Waktu saya mengamati pembelajaran Bu Edit di kelas. Sekarang Bu Edit saya ingin berbincang-bincang lah dengan Bu Edit ya, setelah hasil dari observasi kemarin Bu Edit. Menurut Bu Edit, waktu pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dibuat Bu Edit waktu pembelajaran? Ya sudah sesuai Pak, saya sudah membuat langkah-langkah apa itu namanya perangkat pembelajaran saya ketika menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Menurut David bisa diceritakan nggak apa area pengembangan, area pengembangan yang mengadakan ini di mana David bisa untuk proses pembelajaran Waktu pengembangan ya di pengembangan itu pada untuk di pengetahuannya ya Pak ya, itu anak-anak itu nantinya diharapkan mampu menyebutkan macam-macam norma dan juga bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilannya anak-anak nanti menghasilkan produk dengan melalui belajar diskusi kelompok, dan itu juga menyebutkan yang berkaitan dengan macam-macam norma dan nantinya hasilnya dipresentasikan. Tapi nanti yang area yang dimaksud itu ada yang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan nanti anak bisa menyebutkan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari, dan keterampilannya nanti membuatkan fase lagi. Menurut Bu Edit ini kira-kira kekurangan dari yang mungkin yang sudah dilakukan Bu Edit di pembelajaran, apakah ada dalam Bu Edit misalnya kekurangan? ya ada kendala dan kekurangannya Pak. Ada. Iya, ada apa sebelum Kalau disebutkan Bu Edit. kendalanya itu apa saja pada waktu itu ya pada waktu itu waktu anak-anak diskusi kan sudah diskusi kan anak-anak melakukan presentasi dan banyak. Nah pada waktu setelah presentasi itu ternyata anak-anak itu kelompok yang lainnya itu masih kurang aktif. Nah untuk memberikan tanggapan atau umpan balik kepada kelompok penyaji, artinya kelompok penyaji itu hanya setelah melakukan presentasi ya setiap kelompok lagi itu hanya disampaikan kepada kelompok. Jadi Bu Edit ini kendalanya pada saat diskusi itu ya anak-anak kurang aktif. Jadi penyaji ini menyajikan hasil karyanya itu anak-anak belum ada
istilahnya tanggapan umpan balik itu ya, ya. tidak ada yang mengeluarkan pendapat atau apa. Umpan balik. Itu benar ya, berarti itu ya berarti ya istilahnya apa ya, memotivasi ya. Ya, saya untuk memotivasi. bisa Ya, tetap ya saya harus memotivasi anak-anak, juga memberikan pendampingan ya kepada anak-anak biar mereka juga aktif, terutama pada saat diskusi atau melakukan presentasi. ini rencananya Bu Evi ya nanti. Ya, Rencananya itu. Bu Evi ke depannya itu nanti. Ya, Untuk saya mendampingan ke anak-anak supaya lebih termotivasi, terus lebih semangat lagi dan mau memberikan umpan balik kepada teman-teman yang menyajikan tadi. dari Bu Evi tadi Bu Evi sudah melakukan pembelajaran ketika waktu diferensiasi dengan apa gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu ada 3 Ya, waktu itu ada kita membagi kelompok 3 saya waktu itu Pak ya, sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu kinestetik, audio, dan sama visual. Ya, sesuai yang mungkin waktu diskusi itu, waktu presentasi itu anak-anak itu kan ya, masih mungkin malu atau apa ya, masih belum berani mengutarakan pendapat atau mengkaitnya tapi saya berharap nanti untuk diskusi berikutnya saya mengajak anak-anak nanti lagi, mungkin saya akan mewajibkan ke anak-anak untuk kepada kelompok lain supaya bisa memberikan umpan kepada penyaji. Berarti langkah, itu rencana iya. untuk bisa memotivasi anak-anak untuk lebih aktif waktu ketika diskusi atau kerja kelompok gitu. Mungkin ada lagi berarti rencana ke depannya selain memotivasi anak itu ya? Ya, rencananya ya ada sih Pak, ya minggu depan itu saya akan melakukan semacam diskusi lagi ya dengan materi yang berbeda pastinya. Terus saya mengajak anak-anak biar lebih aktif lagi untuk memberikan umpan balik. Rencana ke depannya. Terima kasih Bu Evi dari bincang-bincang kali ini. Bu Evi sudah mengetahui apa kekurangannya dari proses pembelajarannya Bu Evi selama observasi itu, yaitu tadi itu memotivasi murid supaya untuk lebih aktif dalam kegiatan berdiskusi dan sering memberikan umpan balik atau tanggapan dari setiap kelompok yang mempresentasikan. Mudah-mudahan rencananya ke depannya nanti tadi bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak lebih termotivasi lagi untuk kegiatan diskusinya lebih aktif lagi kayak gitu. Terima kasih Mbak Evi yang waktunya Mbak Evi. Ya, sama-sama Bapak.